Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rumah Viral guys. Jadi udah lama banget nih saya nggak fokus lagi sama dunia per YouTubean. Jadi kali ini mulai mengembangkan lagi dunia YouTube ya. Setelah 2 bulan kemarin aku vakum. Nah kali ini guys, aku mau sharing ke kalian perihal tentang remotif.com nih. Jadi remotif.com ini adalah salah satu platform. Ini aku bahasa Indonesiain ya guys ya, supaya juga tidak terjadi kesalahan pentranslatean. Jadi langsung aku Indonesiakan semuanya. Jadi namanya remotif.com guys. Ini adalah salah satu website di mana website ini bisa membuat kita mendapatkan cuan. Nah, dari mana cuannya? Ya tentu aja dengan kita bekerja ya. Jadi bekerjanya ini bekerja dari jarak jauh. Nah, apa aja sih yang kalian apa aja yang mereka butuhkan? Di sini ada misalkan nih kalian ahli di bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, boleh banget ya. Nih, pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada pelayanan pelanggan. Kalau misalkan kalian ahli nih, pinter bicara, pinter ngomong gitu, yang bisa melayani nasabah dengan baik, boleh banget nih kalian gabung di pelayanan pelanggan. Atau nih, misalkan kalian ahli di bidang desain. Nah, bisa desain-desain apapun nih guys. Boleh nih kalian gabung di sini. Kemudian misalkan kalian ahli di bidang pemasaran, penjualan, dan juga dan juga bisnis nih, bisa juga nih gabung di sini. Dan yang perlu kita tahu lagi, jadi di sini dia juga ada loh cari tentang orang yang ahli di bidang perpajakan gitu ya. Tadi aku sempat baca-baca hukum perpajakan ya. Tapi biasanya untuk yang hukum atau perpajakan itu pasti diambil dari negara tersebut. Misalnya nih urusan hukum di negara Amerika gitu ya. Kalau nggak gitu urusan perpajakan di Amerika ya. Pasti kan yang tahu notabene seperti apa hukum dan perpajakan di Amerika ya warga negara Amerika sendiri kan yang memang ahli di bidang hukum dan juga ahli di bidang keuangan. Jadi kayak gitu guys. Kemudian nextnya nih yang paling ringan-ringan itu ada yang bisa menulis. Jadi kalau misalkan kalian nih ahli banget di bidang menulis, nah boleh lah guys kalian ambil yang ini guys, yang menulis ini guys. Nah, aku juga ambilnya yang menulis, jadi yang ringan-ringan, nggak terlalu sulit gitu guys. Nah, di sini ini nih guys, ya, yang seperti yang aku bilang tadi. Jadi inilah jenis-jenis pekerjaannya guys. Nah, ini ya data, ya perihal data. Kemudian nih pengembangan senior. Habis itu penulis lepas yang seperti aku bilang ke kalian tadi ya. Kemudian pengembangan perangkat lunak, nih perangkat lunak juga. Nah, kalau pilih guys, pilihlah yang memang dia bisa mengakomodir freelancer seperti kita di seluruh dunia. Jadi siapapun boleh. Tapi kalau yang seperti ini nih, di DBA senior gitu ya. Nah, ini kan dia hanya untuk Eropa dan juga Inggris aja. Jadi untuk yang di luar itu dia tidak memilih gitu. Jadi kita pilih aja yang di seluruh dunia nih kan penulis lepas nih boleh. Pengembangan perangkat lunak independen senior misalkan nih kalian ahli di bidang perangkat lunak boleh nih boleh apply ya. Kemudian ini sih guys, nih pelayanan pelanggan nih kan. Contoh yang aku jelasin tadi ya, kayak misal pelayan pelanggan. Ternyata hanya di Amerika Serikat aja yang dia mau, di luar itu dia nggak mau. Nah ini ada juga nih khusus Puerto Rico ya, perwakilan layanan pelanggan nih untuk Puerto Rico aja. Nah tapi kalau nih eksekutif akun di seluruh dunia nih boleh nih guys. Kalau kalian mau apply yang eksekutif akun. Ini tadi udah sempat aku buka sih guys. Nanti kita baca-baca lagi ya. Apa aja sih yang dibutuhin supaya bisa jadi eksekutif akun. Kalau kita turun lagi. Nah, di sini nih ada guru bahasa Jerman online. Nah, tapi dia untuk warga Jerman aja, kayak gitu. Yang memang domisilinya di sana, yang memang sudah fasih bahasa Jerman. Kemudian turun lagi ke bawah nih guys, manajer pengalaman dan keterlibatan pelanggan. Ini sama sih seperti pelayanan pelanggan itu kalau di sini mungkin kayak customer service ya. Tapi dia lebih ke kayaknya sih lebih ke penawaran ya, penawaran produk, kemudian gimana cara maintain nasabah kayak gitu sih. Turun lagi scroll kan. Memang sih guys, jadi seiring berjalannya waktu ya, apalagi kita udah mengenal dunia AI, itu teknologi ya, dunia jaringan, IT ya khususnya, itu banyak banget dicari di seluruh dunia. Jadi siapapun yang memang udah benar-benar fasih nih guys, aduh, dan perihal IT dah pasti uangnya nggak bakal sepi kayaknya. Nah ini ya guys ya.
Ada lagi nih telesales. Nah, tapi ini untuk Jerman aja. Direktur penjualan nih boleh di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kalian apa fasih atau ahli nih di bidang penjualan, bolehlah nanti kalian tinggal klik aja. Gimana caranya? Tinggal di lihat lebih lanjut dulu. Jadi kalau mau apply menerapkan ini ya, kalian harus lihat lebih lanjut dulu, dibaca dulu syarat-syaratnya apa sih supaya bisa jadi direktur penjualan, eh, bisa kerja freelancer kayak gitu. Terus kan, nah ini nih yang aku maksud tadi. Jadi ada keuangan dan juga hukum. Ini kan dua ini guys, pakar pajak sama rekan pajak. Jadi dua pekerjaan ini hanya untuk orang yang beridentitas di Amerika Serikat saja. Tapi kalau bukan di Amerika Serikat, dia enggak. Karena ya sekali lagi ya kayak tadi yang aku bilang gitu. Kalau orang pajak ya kita mungkin orang pajak Indonesia ya pahamnya ya pajak ini pajak Indonesia ya kan. Tapi kalau di luar negeri atau di negara lain ya pasti hanya orang-orang di negara tersebut yang paham perihal pajak dan hukum di negara tersebut kayak gitu guys. Nah, sebentar lagi kita mau contohkan, aku mau contohkan ke kalian bagaimana sih caranya apply. Di sini aku mau contohkan yang menulis aja yang gampang tuh. Penulis penulis lepas ini ya guys ya. Nah, kalau mau dibaca lebih lengkapnya, nih aku klik tadi ya. Kita apa sih prosedurnya gitu. Nah, ini guys, penulis lepas. Jadi dari namanya IAPW guys. Jadi IAPW ini PWE ya. Organisasi kami ini adalah mencari penulis konten guys untuk buat artikel dan postingan blog tentang berbagai topik. Jadi kita membantu mereka untuk membuat satu artikel gitu ya yang mereka butuhkan gitu. Nah, bagaimana perihal tarif pembayarannya? Jadi untuk 2 per 100 katanya kalian akan dibayar di $20 ya. Atau kira-kira kalian bisa dibayar $100 per artikel. Nah, gila nggak? Lumayan gede banget loh itu. Nah, apa aja sih topik-topik yang biasa diminta? Nah, di sini dijelaskan ada topik tentang kesehatan kecantikan ya, health and beauty itu pasti ya sering banget. Kebugaran, dekorasi rumah, mode, olahraga, keuangan, hukum medis, kemudian uh, perihal relationship ya, hubungan, kemudian perumahan, restoran, nah kayak gitu-gitu yang mereka bahas. Tetapi ini hanyalah beberapa industri dan topik umum yang kami bahas. Sebenarnya masih banyak banget topik-topik yang bisa dibahas tergantung dari permintaan dari IAPW ini sendiri. Nah, syaratnya bagaimana sih? Syaratnya itu kalian bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan Microsoft Word atau Open Office guys ya, dengan mengartikel kan dunia tulis menulis ya. Kemudian koneksi internetnya juga, terus bisa menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu. Jadi misalkan nih dia minta nih dalam waktu 1 hari 24 jam katakan. Nah, itu kalian harus selesai. Kalau lewat dari itu ya otomatis kesempatan itu diberikan ke orang yang lain kayak gitu. Itu guys. Ya. Nah, ini salah satu contohnya pekerjaan lepas gitu. Dan gajinya juga lumayan sih kalau misalkan kalian fasih dalam bahasa Inggris, apalagi sekarang teknologi kan makin maju ya guys. Kalian bisa buat artikel pakai AI atau ChatGPT dan sebagainya yang bisa kalian manfaatkan buat nambah referensi kalian. Jadi guys, cukup ini aja yang aku bisa bantu jelaskan ke kalian. Pelihanlemotif.com. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.